Baik, selamat malam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Devin Irfandi, mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan, semester 9. Di sini saya akan menjelaskan paradigma ekonomi kelembagaan. Baik, mengenai paradigma yang melatari berdirinya aliran ekonomi kelembagaan, hal yang penting harus diingat bahwa teori ekonomi kelembagaan menggunakan pendekatan multidisipliner untuk mengkaji fenomena ekonomi, yakni dengan memasukkan aspek sosial, hukum, politik, budaya, dan yang lain sebagai satu kesatuan analisis. Yang berikutnya, di dalam perilaku teknologis dan ideologis, menurut Miller, analisis ilmu ekonomi dibagi menjadi 4 cakupan, yaitu yang pertama ada alokasi, sumber daya, terus yang kedua tingkat pertumbuhan kesempatan kerja, pendapatan, produksi, dan harga, terus yang ketiga ada distribusi pendapatan, terus yang keempat ada struktur kekuasaan. Pendekatan klasik atau neoklasik cenderung menggunakan 3 instrumen. Yang pertama untuk mengeluti setiap persoalan ekonomi, sebaliknya pendekatan kelembagaan lebih menekankan kepada bagian yang terakhir dalam menganalisis fenomena ekonomi. Menurut Veblen, kelembagaan adalah kumpulan norma dan kondisi-kondisi ideal yang direproduksi secara kurang sempurna melalui kebiasaan pada masing-masing generasi individu. Dengan demikian, kelembagaan berperan sebagai stimulus dan petunjuk dari perilaku individu. Ahli kelembagaan berusaha membuat model-model pola, sementara ahli neoklasik berusaha menyusun model-model prediktif. Di dalam model-model pola menjelaskan perilaku manusia dengan menempatkannya secara cermat di dalam konteks kelembagaan dan budaya. Di dalam model prediktif menjelaskan perilaku manusia dengan menyatakan secara cermat di dalam konteks kelembagaan dan budaya. Ide inti dari paham kelembagaan adalah mengenai kelembagaan, kebiasaan, aturan, dan perkembangannya. Ekonomi kelembagaan bersifat evolusioner, kolektif, irreplikasioner, dan non-prediktif. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah pembangunan ekonomi, di mana bagi negara-negara berkembang, sebagaimana telah diketahui, di mana perang dunia berakhir, negara-negara berkembang di Asia dan Afrika tidak mau tertinggal untuk memakmurkan bangsanya dengan melakukan pelaksanaan pembangunan secara berencana. Secara terperinci akan dikembangkan dalam 3 kegiatan, menjelaskan pengertian dan tujuan pembangunan serta karakteristik negara berkembang. Terus secara kedua menjelaskan indikator pembangunan moneter dan non-moneter dan pembangunan ekonomi berencana. Secara ketiga menjelaskan motivasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Di dalam pengetahuan sejarah pembangunan ekonomi ini, untuk memahami pembangunan ekonomi di negara, khususnya negara berkembang, pembangunan ekonomi berencana di negara berkembang dianggap penting mengingat jika ingin meningkatkan taraf hidup pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi adalah upaya mengubah keadaan ekonomi suatu bangsa kepada keadaan yang jauh lebih baik daripada keadaan sebelumnya, yakni dengan upaya meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, terus mengurangi ketimpangan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan lapangan kerja. Secara umum setelah kita mempelajari dengan baik isi dari sejarah ini, yang pertama kita diharapkan mampu menjelaskan pengertian pembangunan, terus yang kedua kita mampu menjelaskan tujuan pembangunan, terus yang ketiga kita mampu menjelaskan karakteristik negara berkembang, terus yang keempat kita mampu menjelaskan indikator pembangunan moneter dan non moneter, terus yang kelima kita menjelaskan pentingnya melakukan pembangunan ekonomi berencana, terus yang keenam menjelaskan motivasi pembangunan ekonomi di berbagai negara, terus yang ketujuh menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang teori kontrak dan informasi asimetris. Dalam teori kontrak dan informasi asimetris, problem serius dalam kegiatan ekonomi transaksi adalah ketidaksetaraan posisi daya tawar maupun informasi asimetris antar pelaku ekonomi.
Implikasinya ada beberapa pihak yang memperoleh keuntungan di atas beban atau kerugian pihak lain. Dalam kontrak secara umum menggambarkan kesepakatan satu pelaku untuk melakukan tindakan yang memiliki ekonomi pihak lain dengan konsekuensi adanya tindakan balasan atau pembayaran. Namun pada kenyataannya kontrak selalu tidak lengkap karena dua alasan. Yang pertama, adanya ketidakpastian menyebabkan terbukanya peluang yang cukup besar bagi munculnya contingencies. Hal itu berimplikasi kepada munculnya biaya untuk mengetahui dan mengidentifikasi dalam rangka meresponnya untuk seluruh kemungkinan ketidakpastian tersebut. Terus yang kedua, kinerja kontrak khusus, misalnya menentukan jumlah energi yang dibutuhkan pekerja untuk melakukan yang rumit, mungkin membutuhkan biaya yang banyak untuk melakukan pengukuran. Dalam informasi asimetris terjadi jika salah satu pihak dari suatu transaksi memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lainnya. Umumnya pihak penjual yang memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pembeli. Kondisi sebaliknya juga bisa terjadi. Mungkin penjual yang tidak baik dapat menipu pembeli dengan cara memberi kesan-kesan seakan-akan barang yang dijualnya itu bagus. Banyak pembeli yang menghindari penipuan dengan cara menolak untuk melakukan transaksi dalam pasar seperti ini. Akibatnya penjual yang benar-benar menjual barang bagus menjadi tidak laku karena hanya dinilai murah oleh pembeli, dan akhirnya pasar akan dipenuhi oleh barang berkualitas rendah. Yang berikutnya saya akan menjelaskan teori pilihan rasional. Di dalam penjelasan teoritik dari menonjolnya kepentingan pribadi, kelompok atau partai dalam dunia politik, justru lahir pertama kali dari seorang ahli ekonomi yaitu James Buchanan. Ia telah memasukkan unsur-unsur pertimbangan ekonomis dalam perilaku para politikus yang kemudian dikenal sebagai teori pilihan rasional atau rational choice theory. Teori inilah yang mengantarkannya sebagai salah satu penerima hadiah Nobel dalam ilmu ekonomi. Teorinya ini kemudian juga dianggap melahirkan disiplin ilmu ekonomi politik. Dalam teori tersebut, Buchanan mengatakan adalah sebuah pilihan yang rasional jika seorang terjun ke dunia politik, terutama memperjuangkan kepentingan pribadinya. Dalam perjuangan kepentingan individu, para politikus tersebut di samping bisa bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau mereka yang diwakilkannya, bisa juga menciptakan hal-hal yang saling menguntungkan atau simbolis mutualisme. Sebagai contoh, jika seorang anggota DPRD melihat jalan-jalannya di kota rusak sehingga ia tak dapat menikmati nyetir mobil atau hal-hal lain, lalu mengusulkan perbaikan jalan kepada wali kota, maka bukan hanya si anggota DPRD yang diuntungkan, tetapi masyarakat umum pada kota itu juga demikian. Yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang hak kepemilikan. Di sini hak kepemilikan bukan hanya merupakan bagian dari kerangka kerja kegiatan ekonomi, tetapi sebagai juga aturan-aturan merupakan hasil dari proses ekonomi, yaitu perilaku memaksiatkan. Dalam hak kepemilikan ini bisa berupa kepemilikan fisik, seperti contohnya objek, konsumen, tanah, peralatan modal, dan lain-lain. Mungkin itu terlihat dari segi ide, puisi, atau rumus kimia. Mungkin di sini hak-hak yang berkonotasi bahwa seseorang sejak lahir memiliki hak, dan terkadang merujuk pada hak-hak yang tidak dapat disingkirkan. Dengan demikian, aliran positivis mengidentifikasi hak-hak dengan hukum, sementara hak-hak alamiah mencoba menggali hak tersebut dalam sisi luar hukum. Berdasarkan Barcel adalah salah satu pemikir ekonomi yang mengupas hubungan secara konsep hak kepemilikan dengan biaya transaksi. Menurutnya, konsep hak kepemilikan sangat dekat dengan biaya transaksi atau ongkos diasosiasikan dengan kegiatan transfer, menangkap, dan melindungi hak-hak. Mungkin ini sekian dari presentasi saya. Terima kasih.